Dari ibu-ibu TK dan SA, alhamdulillah luar biasa, semuanya sangat berkompeten di dalam bidangnya. Saya hanya ingin memberikan ulasan untuk yang APE dulu. Mungkin sekedar flashback saya dulu di awal-awal tahun 2027 itu sudah pernah diajukan sebagai guru prestasi. Kemudian berikutnya guru inovasi yang hampir sama lombanya seperti ini. Kita membuat sebuah karya inovatif untuk perangkat pembelajaran. Nah, yang saya lihat tadi ibu-ibu sudah sangat hebat berusaha membuat APE, tetapi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena ini lomba, maka persiapan APE-nya juga harus maksimal. Kerapiannya, saya tadi melihat ada beberapa yang terasa terburu-buru pokoknya tadi, jadi kerapiannya sangat kurang. Kemudian sebenarnya kalau lomba APE itu yang fokusnya kan di karyanya, di bentuk perangkatnya ya, tetapi presentasi juga tidak boleh disepelekan gitu. Presentasi tidak boleh disepelekan, hanya masukkan saja nanti kalau misalnya masuk ke tingkat kabupaten. Yang pertama, karena saya pernah mengalami, saya berapa kali ya, 3 kali kalau tidak salah. Yang pertama itu saya punya kendala di perangkatnya, di laptopnya ya, mungkin karena pada saat itu lombanya seluruh kabupaten ya, 21 kabupaten. Kemudian pastilah ada beberapa yang menganggap itu ada pengaruh non ini, jadi biasanya enak, nggak apa-apa, nggak masalah proyektornya. Tiba-tiba pada saat saya maju nggak mau nyala, sama sekali nggak mau nyala. Begitu saya selesai peserta berikutnya bisa nyala lagi. Nah, seperti ini monggo disikapi sebelumnya. Jadi ada opsi-opsi kalau misalnya ini tidak bisa nyala, otomatis yang diutamakan adalah verbal kita, tidak lagi mengacu pada alat bantu itu, jadi dipersiapkan itu. Kemudian kalau pada saat lomba di timer, ada timer waktu yang ditentukan, dan di juknis tidak ada ketentuan harus memperkenalkan diri, usahakan tidak usah pembukaan gitu ya, bersyukurlah, persapaan lah, itu akan mengurangi waktu. Jadi kalau di juknis tidak ada ketentuan harus perkenalan, harus menyambut dan sebagainya, langsung ke materi. Kemudian dimanfaatkan PowerPoint-nya. Jika sudah ada PowerPoint tidak bisa dibaca, Bu. Nah, ini boring yang melihat. Itulah kan sudah tercantum di situ. Misalnya hanya ini bahan-bahan yang kita gunakan, ditunjukkan saja, sudah dibaca sendiri oleh dewan juri. Nah, yang perlu ditekankan lagi adalah pada saat mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat itu dan bagaimana manfaatnya untuk anak, itu yang sangat perlu ditekankan. Misalnya ini fungsinya untuk anak mengenal warna, di sini ada warna dan sebagainya, itu yang perlu ditekankan. Dan video cara pemakaian itu juga sangat penting. Tetapi kalau untuk PowerPoint-nya saya pikir tidak bisa dibaca, tidak bisa dijelaskan satu persatu biar waktunya menuntut. Kalau saya lihat tadi kreativitasnya ibu-ibu sudah sangat luar biasa. Hanya ada satu hal yang membuat kami dewan juri itu tertarik. Kita membuat sebuah perangkat pembelajaran, tujuannya adalah satu, tujuan pembelajaran kita tercapai. Kan maunya kita apa tercapai dengan alat itu. Jika tujuan kita yang ingin kita harapkan tidak terbantu oleh alat ini, maka alat ini menjadi sia-sia. Yang kedua, daya tarik. Tadi ada juga poin daya tarik. Artinya kita membuatnya warnanya ngejreng, kemudian bentuknya unik, gitu yang disukai anak-anak. Satu hal yang tadi saya kagum adalah inovasinya luar biasa, karena sekarang ini anak-anak sudah mulai dia tertarik ke gadget. Bagaimana cara anak-anak tadi itu mengalihkan perhatiannya ke gadget?
ke dunia permainan yang memang dunianya anak-anak, dan itu membawa manfaat pembelajaran juga. Ini nilai plus. Kalau guru inovatif di SD itu inovasinya ini, hal barunya ini, bukan yang lama. Misalnya misalnya permainan-permainan ular tangga, itu sudah biasa. Tapi kalau ada sesuatu yang baru yang orang kadang tidak terpikirkan, iya sebenarnya ini hal baru yang belum ada sama sekali, itu mungkin nilainya akan lebih. Untuk APE bisa langsung diumumkan atau langsung ke berkisah? Diumumkan. Diumumkan dulu. Saya banyak. Kalau masalah berkisah, mendongeng, puisi, teater itu passion saya, sehingga catatan saya jadinya banyak. Semuanya bagus karena kenapa? Untuk berani tampil di sini dengan berbicara sepanjang 7 menit itu tidak mudah. Jadi sudah berani tampil di sini itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Ini lomba berkisah. Nanti mungkin ada materinya kenapa berkisah tidak sama dengan mendongeng gitu ya, ada tersendiri. Tetapi yang akan saya bahas di sini, berkisah itu bukan korban. Jadi harus beda antara berkisah dengan korban. Andai ada dialog dengan penonton, itu tidak merubah kisah. Seharusnya penonton belum cerita nih, bukan dicak omong. Ya, beda dengan korban. Kalau korban penonton dicak interaksi. Tapi kalau berkisah penonton itu mendengarkan kisah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk berkisah modal awal adalah vokal. Bagaimana berkisah itu menarik? Bagaimana kita mempunyai banyak perbendaharaan vokal untuk tokoh-tokoh tertentu. Jadi pada saat jadi narator, suaranya misalnya seperti ini. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang sangat besar. Itu narator. Kemudian pada saat Raja Majapahit meninggal, terkisahlah Abdi Kinasih yang sedang mencari harta kekayaan. Aduh, ini harta banyak sekali. Sangat sayang kalau tidak disimpan. Vokalnya beda. Kemudian ada lagi seorang pertapa. Wahai Kisana, kenapa kamu datang ke sini? Ini juga berbeda. Kadang-kadang, walaupun kita sudah mempunyai warna vokal yang berbeda, salah pada saat jadi ini tiba-tiba suaraku kok saya mau jadi tokoh ini gitu. Ini memang butuh latihan. Tadi sudah ada yang seperti itu, luar biasa. Kemudian modal yang kedua adalah olah tubuh, body language. Berkisah itu jangan begini saja, bukan pidato. Jadi begini, nangis ya nangis, marah ya marah. Ini dimanfaatkan uang untuk olah tubuh. Jadi saya tidak bisa berkisah tentang Nabi, saya takut salah mengungkapkannya. Jadi saya coba kerajaan saja. Misalnya kalau seorang raja kan pasti dibawa. Nah ini tangan pasti dibuka kalau orang dibawa, pasti dibuka. Kalau abdi pasti begini. Nah olah tubuh ini tanpa jenengan mengatakan ABC sudah tahu kalau itu abdi, sudah tahu kalau ini raja gitu. Tidak usah disampaikan lagi gitu. Modal yang ketiga adalah ekspresi. Bagaimana ekspresi ini saat marah, saat sedih, saat gembira dan sebagainya, itu benar-benar dieksplor, di berkisah. Yang tidak kalah pentingnya adalah kontak mata. Karena kontak mata begini sudah melihatkan bahwa dia percaya diri, menguasai materi. Kalau sudah tidak menguasai materi pasti gitu. Jadi misalkan menguasai materi sehingga kontak mata ini benar-benar bisa nyampe ke dewan juri, bisa nyampe ke penonton. Terus pemanfaatan properti harus, kalau kita mau kisah kita betul-betul sampai, properti itu dipakai sesederhana apapun. Kalau nenek-nenek misalnya kerudungnya dipakai
sepanjang itu kalau jadi nenek-nenek, kalau sudah dilepas lagi sesederhana itu, tapi dipakai biar lebih bisa dipahami. Kemudian properti itu juga tidak hanya sekedar properti itu memang benar-benar pendukung dari adegan yang dipamerkan. Saya tadi bawa mangkok, tapi mangkoknya kayak dicekel tok, ini tidak mendukung sama sekali untuk dia itu seorang penulis. Misalnya mangkoknya dipegang sambil bergetar dan sebagainya, itu pemanfaatan properti. Pemakaian bahasa tadi ada, saya lihat, saya dengar apa ya bos, saya catat tadi, pokoknya bahasanya itu bukan bahasa Indonesia, maksudnya bahasa sehari-hari boleh dipakai, tapi bahasa daerah yang benar, itu bukan bahasa yang biasa sehari-hari, tapi bukan bahasa daerah yang betul. Nah, tema sudah ditentukan, tema sudah ada, yaitu tentang kisah Rasul dan sahabatnya. Di saat menceritakan nabi lain, apakah itu tidak menyimpang dari tema? Menyimpang. Di saat Rasul dan sahabat kan ya? tentang Rasul dan sahabatnya, ini fatal ibu, ceritanya wis rapi, nyampaikannya sudah bagus, ternyata temanya salah. Saya pernah menjuri lomba lukisannya bagus, luar biasa, temanya salah, tidak menang sama sekali, anaknya manis setia. Bagus, sangat bagus, harusnya juara satu, tapi salah di tema itu, fakta juri langsung menang. Nah, hanya sedikit tips bagi ibu-ibu, nanti kalau misalnya ada event seperti ini lagi atau mau yang ke kabupaten, jika jenengan ingin cara penyampaiannya itu bagus, intonasi, artikulasi, monggo senam mulut sebelum misalnya nih nervous kan, itu membantu, dan ini tidak hoax. Jenengan senang seperti itu, insya Allah menyampaikan seperti saya seperti ini, tidak belepotan, sekali klibet gitu, karena sebelumnya sudah senang pada saat tanpa suara, bisa juga dengan ini yang saya ajarkan untuk di kelas-kelas teater saya, supaya cara penyampaiannya juga bagus. Terus sebelum tampil minum air putih dulu, gak keselak-selak, diminum air putih dulu, seperti kalau orang mau menyanyi, minum air putih dulu juga biar penyampaiannya lancar. Penguasaan materi, ya saya kira itu. Jadi nanti mungkin bisa sendiri ya, saya tadi seperti apa, tapi saya yakin semuanya sudah bagus, luar biasa. Monggo segera diumumkan, apunten jika ada kesalahan, saya mewakili juga Bapak dan Juri. Ini sebatas kemampuan kami, mudah-mudahan semuanya sukses, potensinya semakin meningkat, menjadi ibu-ibu yang berkarakter dan idamannya